Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Firdaus. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat selalu ya. Kangen rasanya pengen camping lagi. Kali ini kami akan pergi camping ke Lingkung Gunung yang berada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jarak dari rumah kami dari Gading Serpong sampai lokasi sejauh 91 km. Dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Seperti biasanya, kami camping sambil menemui petani yang ada di sekitar lokasi camping kami. Kebetulan di lokasi camping kami banyak petani yang melakukan bercocok tanam. Nanti dokter tanaman akan memberikan edukasi pada petani agar kondisi tanamannya terhindar dari hama dan penyakit, sehingga petani bisa panen dan mendapatkan hasil yang menguntungkan. Setelah masuk ke dalam persimpangan, jalannya terasa sempit. Kami mulai curiga, ternyata di jalan ada pasar dadakan. Hampir saja mobil kami tidak bisa melewatinya. Dan untungnya ada juru parkir yang mengarahkan kami. Perlahan-lahan kami bisa melewati jalan ini. Walaupun was-was karena kami khawatir menyenggol para pedagang. Dan alhamdulillah kami bisa melewatinya. Sebenarnya kami mengikuti petunjuk dari Google Map, dan ternyata rute yang sebenarnya adalah rute yang melewati Kopi Daung. Untuk teman-teman, hati-hati ya, sebaiknya teman-teman arahkan tujuannya ke Kopi Daung aja. Setelah itu bisa dilanjutkan ke arah Lingkung Gunung. Oke, situ aja. Ini manggil siapa nih? AC-nya mati dulu, Pak. Ya. Soalnya ada tanjakan. Jalan yang kami lewati saat ini tanjakannya cukup terjal dan membahayakan para pengendara. Tapi alhamdulillah kami bisa melewatinya dengan lancar. Itu mobilnya besar. Mobil kecil kita nggak bisa ya. Daung pasar Cikeret ceker petir. Bisa nggak ini? Sesampainya di perkampungan, kami harus melewati dinding di antara dua rumah yang sempit. Setelah itu kami bisa tembus ke jalan utama yang menuju Lingkung Gunung. Alhamdulillah lega rasanya kita melewati beberapa rintangan yang kami lalui sebelumnya, teman-teman. Banyak orang salah. Teman-teman, ternyata Sejati Camp lokasinya berada persis banget sebelum Lingkung Gunung. Alhamdulillah teman-teman, kami akhirnya sampai juga di Lingkung Gunung yang kami tuju, yang seharusnya perjalanan 1,5 jam Ya. menjadi 2 jam lebih. Ini tinggal tiket parkirnya aja sih. Berapa, Pak?
Car Provence di atas ini ya Pak ya? Di atas ya? Nah, Di blok C. Nanti di Awalnya kami booking di lokasi camper van dan info dari pengelola ternyata di lokasi tersebut ada acara grup. Dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan. Terus kami disarankan ke lokasi camping ground yang lokasinya berada di paling atas. Dan setelah kami lihat ternyata lokasinya sangat nyaman sekali di sini. Saatnya kami mendirikan tenda tepatnya di jam 4 sore. Alhamdulillah cuacanya tidak terlalu terik, tetapi anginnya cukup kencang. kuat ya. Sekitar jam 5 sore, suhunya masih 27 derajat Celcius. Lokasi tenda kami sangat berdekatan dengan area cuci piring, toilet, dan musola. Musolanya sangat bersih dan nyaman sekali. Juga dilengkapi dengan perlengkapan sholat. Ada 2 toilet dengan kloset jongkok dua-duanya, dan kondisinya lumayan bersih. Kemudian ada tempat wudhunya, ada disediakan 3 keran. Di atas lokasi tenda kami adalah area camping ground yang sudah disediakan tendanya oleh pengelola. Bagi teman-teman yang ingin camping tidak membawa tenda, bisa langsung sewa di sini. Hari ini kelihatannya kami camping sendirian di lokasi ini. Di ujung sana juga disediakan toilet cukup banyak. Jadi jika teman-teman camping di sini, jangan khawatir dengan ketersediaan toiletnya.
Masya Allah, view City Lake-nya malam ini kelihatan jelas dan indah sekali. Di malam ini cuacanya sangat bagus dan kami putuskan untuk melihat area di sekitar sini sambil menikmati malam ini dengan suasana sejuk dan syahdu sekali. Hari sudah semakin malam, saatnya kami beristirahat. Sampai ketemu besok pagi ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini waktu menunjukkan jam 5:15. Saat ini cuaca bagus sekali ya. Anginnya juga tidak terlalu kencang pagi ini. Berbeda sama tadi malam. Tadi malam anginnya cukup kuat sekali. Nah ini pagi ini kalau kita lihat hampir daun-daun tidak ada bergerak ya, jadi anginnya tidak ada pergerakan kelihatannya nih.
langsung. Oh itu apa kopinya tuh yang jenab iya. Monggo jenab. Ngomong siapa? Menukar. Si jenab. Nasa kan panggil Atun. Lagi sarapan, yang satu lagi santai-santai, yang satu lagi masih tidur di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Abah siapa ini, Bah? Pak Miski. Pak Miski ya? Iya ya. Oh, Pak Miski berarti yang punya tanaman di sini ya? Iya ya. Oke, nanti kita akan lihat-lihat, kita amati tanamannya, Pak. Iya boleh Nanti boleh. apa kendalanya, saya akan rekomendasikan atau saya akan kasih racunnya nanti. Nah ini Pak, ini adalah virus mozaik yang disebabkan vektornya pertama adalah kutu kebul. Iya ya. Ya nanti saya akan perlihatkan gambar kutu kebulnya. Kemudian juga kutu daun dan juga trip salah satunya. Jadi mereka menghisap cairan tanaman, kemudian akhirnya meninggalkan virus. Trip nih biasa Bah. Itu nanti kita lihat di dalam bunga. Itu biasanya di dalam bunga tuh banyak, atau di daun yang muda. Nah ini adalah bekas trip ya, kelihatan dia bekas-bekas hisapan itu. Nah yang ini. Nah ini ciri-ciri serangan trip nih. Ini jadi daunnya melengkung Iya ke atas. ke atas. Ya, daunnya jadi melengkung ke atas. Kemudian buahnya atau bunganya rontok Rontok karena dia menghisap cairan tanaman. Ini banyak yang rontok. Banyak yang rontok pada jatuh tuh. Dari serangan hama ini, Pak. Ini namanya bercak daun. Iya ya. Nah yang ini nih. Ya. Bercak daun. Terus namanya Zoospora capsicum. Nah, yang seperti ini. Ini biasanya menyerang daun-daun tua. Iya. Nah ini juga tanaman tomat terserang oleh ulat bor ya, ulat buah. Jadi ini Bapak di sini nanamnya ada tomat, kemudian ada cabai. Cabai ya, tomat sama cabai. Jagung ya. Jagung. Nah sebenarnya kalau tomat sama jagung tidak ada masalah. Iya. Atau cabai sama jagung untuk di pinggir-pinggir itu nggak ada masalah, Pak. Cuman ini yang nggak bagus itu sebenarnya kalau Bapak campurkan tanaman Cabai sama tomat. cabai sama tomat. Oh iya. Karena hamanya sama. Nah sehingga dia nggak putus Pak, hamanya ada terus. Itu yang menyebabkan sehingga perkembangan hama dan penyakit itu susah dikendalikan. Nah jadi nanti ke depan cara pertama adalah lakukan tumpang sari dengan tanaman yang tidak satu keluarga. Oh iya iya. Nah gitu Pak. Contoh Bapak tanaman cabai bisa sama sawi. Bisa ya. Bisa, atau sama kubis bisa, tapi jangan sama tomat Pak. Kalau cabai sama tomat jadi nggak bagus kondisi tanaman. Ini tomatnya juga terserang oleh penyakit layu. Nah jadi ini Pak, kita untuk mengetahui penyakit layu, karena layu ini ada dua. Iya. Layu fusarium yang disebabkan oleh jamur, dan juga layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Nah untuk mengetahuinya kita bisa bongkar dulu Pak. Akarnya kita lihat. Setelah kita bongkar, ini kan kelihatan ini Pak.
Kalau dia disebabkan oleh jamur, ini biasanya kondisi akarnya ini dia menguning di sini Pak, atau coklat, atau busuk akarnya, sehingga Iya. nutrisi atau makanan tidak bisa naik sampai ke atas, sehingga layu. Kalau ini kondisinya masih bagus akarnya, jadi ini terserang oleh bakteri nih Pak. Iya, Pak. Nanti kita buka lagi di sini, Pak. Kita cek lagi. Nah, ini setelah kita potong, kelihatan di sini coklat dia, Pak. Iya, iya. Ya, ini kalau kita kasih agak ditekan nanti atau direndam sama air di gelas, itu keluar cairan putih. Keluar ya. Ya, itu disebabkan oleh bakteri. Artinya di tanah ini sudah terserang atau sudah banyak sini perkembangan bakteri di sini, Pak. Dan ini menyebar, bisa menyebar ke sampingnya. Iya. Kalau dibiarkan nanti Menyebar. makin lama makin banyak. Jadi pertama nih, ini contoh Pak, ini terserang. Iya. Kemudian ini sebelahnya juga terserang. Ya, Pak. Nah ini juga layu kan? Iya. Nah ini juga layu. Nih, karena dia sudah menyebar Pak. Nanti ini akhirnya sampai di sebelahnya lagi. Sebelah tadi Nah, terus. Kita lihat juga di sebelah sininya udah terserang juga Pak. Tuh. Nih. Ya karena udah menyebar. Jadi kalau Berarti tidak tanah ya. dari tanah. Iya. Jadi kalau seperti ini, Bapak cabut aja Pak. Yang tadi kan udah dicabut. Iya. Kemudian dibuang agak jauh Pak. Ya. Kemudian bekas tanah yang Dicabut. dicabut tadi, nah, jadi bekas lubang tanam yang ditanam tomat terserang bakteri tadi, tanahnya nanti diambil Pak, diambil kemudian juga dipisahkan, jangan dekat dengan tanaman Sejen. yang lainnya, Yang supaya lainnya. nanti tidak menyerang yang lainnya juga ya. Nanti ambil lagi nanti Pak. Nah kemudian tanah ini nanti Bapak masukkan ke dalam plastik yang diambil ini Yang ini. ya. Bapak ambil aja sekitar 3 genggam lah di daerah lubang tanam ini Pak. Nah nanti Bapak masukkan ke dalam plastik, kemudian nanti dibuang ke tempat yang jauh ya, atau Bapak boleh dipisahkan. Ini berarti nama penyakitnya di sini disebutnya apa Pak? Yang ini. Ya. Ini kalau yang ininya itu katanya busuk itu daunnya gitu. Busuk ya. Pada itu. Ini kalau bahasa ilmiahnya namanya adalah Phytophthora infestan, Mbah. Oh, Jadi sama itu namanya busuk juga, busuk basah. sama ya. Ya Kalau biasanya bahasa Pancawati bener busuk gitu. kalau bahasa Pancawati busuk ya gitu Iya, ya. Oh Bapak di sini tani sudah lama ya Pak ya? Udah lama itu di sini mah. Asli dari sini Pak? Asli dari sini Pancawati. Pancawati. Iya, desa Pancawati. Dari dulu Bapak nanam cabai tomat Cabe, tomat, bahasa timun, jagung, terus itu engkol. Engkol itu kubis. Iya, gubis itu. Ya kalau bahasa Indonesianya kubis Pak Kubis. ya. Kalau bahasa Sundanya engkol. Engkol. Iya. Kalau di sini wortel nggak campurna di sini mah. Kurang bagus. Selama Bapak tani kendalanya apa biasanya Pak? Kendalanya obat di sini mah. Obat-obatan obat berbuah gitu. Pada jatuh. Kamu musim hujan, kamu kasih kemarau betul nih, musim hujan. Ya busuk hancur ya. Busuk, hancur tempat-tempat tuh. Modal terus kan. Kalau musim kemarau sih. Ya jadi banyak terserang hama penyakit Pak ya. Serang hama penyakit di sini belum tahu obatnya. Ya. Gitu. Bentar kasih tahu itu. Ya, jadi nanti saya akan kasih tahu ke Bapak ya. Ya. Tadi sebagian kita udah bahas, kita udah amati tanamannya Pak. Jadi diantaranya tadi tomatnya terserang oleh Phytophthora infestan. Ya, itu jamur Pak. Nanti Bapak kendalikan bisa dengan fungisida. Jadi kalau penyakit itu pengendaliannya pakai fungisida namanya Pak. Jadi kalau Bapak beli racun di kios namanya di kemasannya itu ada tulisan fungisida. Kalau fungisida itu untuk penyakit. Kemudian ada insektisida itu untuk hama Pak. Kayak tadi ulat, kemudian ada trip, kutu kebul dan lain-lain, itu pakai insektisida. Kalau yang layu bakteri, itu berarti pakainya bakterisida. Kapan ada obatnya mana di toko obat? Ada. Nanti saya akan tulis, nanti Bapak bisa cari di kios. Ya, nanti yang ada di sini saya ada bawa juga, tapi itu saya bawa nanti saya kasih ke Bapak gratis untuk mengendalikan ulatnya Pak. Ya, yang lainnya nanti saya tulis, nanti Bapak bisa lengkapi, Bapak beli di kios. Ya minta resep-resep Selama itu. ini Bapak belum ada yang ngasih tahu ya Pak ya? Belum.
Jadi Bapak akhirnya coba-coba sendiri aja. Sendiri, otak sendiri. Oh yang obat, Nanti tak toko nanya obat. nah, obatnya ada merekannya, yo ini ilet beli. Oh yang buat buah beli. Tanya, oh bentuknya apanya gini juga tuh. Jadi ikut-ikut yang lain Pak ya. Ikut yang lain. Padahal belum tentu sesuai ya Pak. Iya. Ya, sebenarnya kan sama dengan kita Pak. Kalau kita sakit kepala minum obat sakit perut nggak sembuh Pak. Nggak sembuh. Nah sama dengan tanaman. Sebelumnya untuk mengendalikan penyakit Bapak pakainya racunnya apa? Mangkojep Mancozeb. Pakai berapa sendok? 1 sendok. Pakai 1 sendok. Iya. Oke, jadi kalau saya cek tadi Pak, sebenarnya takarannya kurang Pak. Kurang karena 1 sendok itu kurang lebih sekitar 8 gram. Ya, jadi seharusnya Bapak tingkatkan, apalagi dalam kondisi hujan seperti sekarang banyak, kemudian ada kabut, paling tidak Bapak kasih 2 sendok sampai 3 sendok. Paling tidak begitu Pak. Kapan Bapak harus pakai 2 sendok? Yang pertama adalah apabila hujannya tidak terlalu sering. Contoh dalam 1 minggu ada hujan 2 kali, Bapak bisa kasih 2 sendok. Kalau hampir tiap hari hujan, Bapak harus kasih 3 sendok Pak. Takarannya. Tiap hari kemarin doang nggak turun hujan tuh. Ya kalau gitu harusnya 3 sendok. Karena tadi saya lihat serangan penyakitnya sangat banyak sekali. Itu berarti sebenarnya bukan kesalahan dari racunnya, tapi takarannya kurang. Iya. Pemakaiannya kurang pokoknya. Iya gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Saya sudah bisa lihat-lihat tanaman Bapak dan semoga nanti tanamannya bagus. Bapak juga terima kasih tentang tanaman saya di kantor sama Bapak lah. Ya, sama-sama.
Di atas lokasi cover van disediakan 6 toilet dan tempatnya cukup bersih. Dan lokasinya di samping kiri panggung karaoke dan di sebelah kanannya kolam pemancingan. Juga satu wastafel tempat cuci piring. Demikian perjalanan kami kali ini ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan informasi mengenai area camping di sini dan informasi yang diberikan oleh Doktan bermanfaat bagi petani di sekitarnya. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya ya. Terima kasih.